Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil sidqi wal wafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala hasan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atba sayyi'ata bil hasanati tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan founder Muslim Muslimah Bervisi Surga, yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman, sehingga kita bisa berada di majelis ilmu dalam wasilah Google Meet atau wasilah online. Alhamdulillah, kita masih bisa menyempatkan diri untuk insya Allah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, maka setiap saat dan setiap hari tentunya kita harus berupaya untuk senantiasa mencari dan menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, pemimpin kita, dan insya Allah pemberi syafaat kita di yaumil akhir nanti, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya selaku yang diamanahkan untuk sharing, untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya mau maaf lahir dan batin, masih suasana Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudahan ibadah-ibadah kita kemarin di bulan suci Ramadan insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa insya Allah, serta istiqomah beribadah serta bulan suci Ramadan adalah dengan melaksanakan kegiatan seperti ini, mengikuti kegiatan kajian-kajian seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ke depannya insya Allah. Sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri, mungkin sebagian besar sudah tahu ya, karena ini sudah, kalau tidak salah, yang kedua kalinya saya mengisi kegiatan Muslimah Bervisi Surga ini. Mudah-mudahan kita meskipun belum pernah berjumpa, bertemu, bertatap langsung, tidak mengurangi silaturahim kita, persaudaraan kita dalam ukhuwah, dalam ikatan persaudaraan kita sesama muslim, yang tentunya kewajiban kita adalah saling ingat mengingatkan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, apa yang saya ketahui tentu harus disampaikan dan diamalkan, dan apa yang mungkin sahabat-sahabat semua ketahui bisa kami juga mengambil pelajaran. Baik, sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin perkenalan singkat saja. Kalau nama sudah jelas, nama saya mungkin di player sudah dilihat bersama, Muhammad Nur Hilal, lebih akrab dipanggil Dai Ibda Hilal, karena saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang anggota polisi sekaligus dai. Kemudian saya asli Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi salam kenal buat teman-teman yang berada di luar Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan suatu saat
atau ada kesempatan untuk silaturahim ke Makassar, boleh hubungi kami. Insya Allah kita bisa silaturahim kalau ke Makassar, insya Allah. Baik, sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan sharing di mana panitia atau teman-teman dari muslim-muslimah bervisi surga memberikan amanah tentang bagaimana kita mengejar akhirat, dan insya Allah dunia juga akan ikut. Baik, yang perlu kita pahami bersama bahwa kita manusia itu saat ini hidup di dunia. Dan nantinya setelah kita mati, karena semua kita akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, semua pasti kita akan mati, tua, muda, sehat, sakit, pejabat, rakyat, semua pasti kita akan mati. Nah, pertanyaannya kemudian, setelah kita mati, kemana kita pergi? Apakah selesai begitu saja kehidupan ini? Apakah tidak hidup-hidup lagi? Nah, ternyata sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa setelah kita mati, ada yang namanya akhirat. Maka di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah di awal-awal ayat, ya dijelaskan bahwa salah satu ciri orang bertakwa, salah satu ciri orang yang beriman adalah wabil akhirati yuqinun, bahwa kita harus yakin, percaya bahwa akan ada hari akhirat. Nah, di sanalah kita akan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Nah, kita ketahui bersama bahwa perbandingan antara akhirat dan dunia itu sangat jauh sekali. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Maka tentu akhirat ini harus menjadi prioritas kita, harus menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, memang tujuan satu-satunya, visinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia? Maka dunia diciptakan untuk menjadi fasilitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh nantinya pada perjalanan hidupnya, pada perjalanan setiap episode kehidupan, tentu untuk melihat keimanan, ketakwaan kita semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan berbagai ujian kepada kita semua. Apakah kita mampu istiqomah dalam ibadah? Apakah kita mampu istiqomah dalam mengejar akhirat kita? Apakah kita bisa istiqomah dalam menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk ibadah? Nah, tergantung kadar keimanan dan ketakwaannya masing-masing setelah diuji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan hidup dan mati, menciptakan dunia ini untuk menguji siapa kita yang terbaik amalan-amalannya, siapa yang terbaik ibadah-ibadahnya. Nah, dalam kehidupan kita terkadang kita melihat bahwa ada orang yang seolah-olah merasa bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Dunia ini merupakan tujuan satu-satunya. Maka yang kedua, setelah kita meyakini bahwa ada hari akhirat, maka kita perlu memahami bahwa dunia itu seperti apa sih? Dunia itu dalam tanda kutip, dunia itu seperti apa dalam cermin iman, seperti itu. Jadi sebagai seorang beriman kita harus yakin dan percaya bahwa dunia ini sebenarnya baik jika diisi dengan kebaikan, dan dunia ini juga buruk jika diisi dengan keburukan. Jadi semua adalah perkara pilihan. Namun ketika kita merujuk di dalam Al-Quran,
Salah satunya di surat Al-An'am ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun wad darul akhirah khairul lillazina yattaquna afala ta'qilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat ke-32 bahwa wa mal hayatul dunya illa la'ibu wa lahwun. Bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah main-main dan senda gurau. Ya, jadi dunia ini ya harusnya kita sikapi biasa-biasa saja karena memang permainan. Ya, namanya permainan ada kalah, ada menang. Namanya permainan ada peran masing-masing. Berperan sebagai orang yang sabar hari ini, besok berperan sebagai orang yang pemarah, apakah mampu menahan amarahnya dan sebagainya. Dan walad darul akhiratu khairul lillazina yattaqun, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apabila kita memahami. Jadi kita harus perlu memahami bahwa dunia ini adalah tempatnya yang main-main, senda gurau. Ya, kemudian dijelaskan bahwa apakah ada yang mulai dari balik ya sudah bisa membedakan senang, gembira, sedih, bahagia. Apakah mulai dari baliknya itu sedih terus sampai sekarang? Apakah dari dulu senang terus sampai sekarang? Ya, kita kembalikan ke dalam diri kita sendiri. Ternyata ya dunia itu memang kesenangan sementara, ya, kebahagiaan sementara, susah sementara, dan semua sifatnya sementara. Ada kita lihat orang yang kaya sekali, tiba-tiba beberapa tahun kemudian jatuh miskin. Ada orang yang kita lihat kemarin menangis, besoknya lagi kita lihat tertawa. Jadi dunia seperti itu, hanya bersifat sementara. Maka sifat yang sementara ini tidak boleh kita jadikan tujuan hidup karena sifatnya sementara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, maka natil akhiratu hamma, barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan utama, ja'alallahu ginahu fi qalbih. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya itu kaya. Jadi ketika akhirat itu menjadi tujuan utama kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita itu lapang, hati kita itu terasa lapang, ya. Wa jama'alahu samla, urusannya akan disederhanakan, urusannya akan dimudahkan. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan dikirimkan kepadanya, dunia akan melayaninya. Jadi kita harus memahami bahwa tujuan utama kita adalah akhirat. Ya, tujuan utama kita adalah akhirat. Nah, ketika kita menjadikan akhirat ini sebagai tujuan utama, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Yakni Allah akan menjadikan hati kita akan lapang. Contoh kecil saja. Ketika kita kehilangan, misalnya kehilangan handphone kah, kehilangan jam tangan kah, ketika itu hilang, tapi kita menganggap bahwa itu hanya dunia saja, kita akhirat kita pikirkan, nah itu juga nggak dibawa mati, itu juga nggak dipakai jam tangan ketika nanti meninggal, kan nggak ada orang yang dikubur dengan jam tangan, dikubur dengan handphone, kan nggak ada ya. Nah, jadi ketika kehilangan itu, hati pasti akan terasa lapang karena kita ingat akhirat. Nah, nggak dibawa mati juga, buat apa terlalu disedihkan, buat apa terlalu diratapi. Maka hati kita akan lapang tentunya. Jadi itu contoh kecil saja bagaimana ketika kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita lapang, akan menjadikan hati kita ini luas, tidak terlalu sedih yang berlebihan, tidak terlalu meratap yang berlama-lama. Nah, kebalikannya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikannya miskin dan tidak pernah merasa cukup. Ya, jadi banyak kita lihat
bahwa ada orang yang kerja banting tulang, pergi pagi, pulang pagi, 24 jam istirahatnya kurang, tapi kehidupannya seperti itu saja. Kehidupannya begitu-begitu saja, ya. Bahkan sampai meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak baca Quran karena kesibukan dunianya. Ya, jika dunia menjadi tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya miskin, menjadikannya merasa tidak cukup, ya, merasa serba kurang. Ya, karena tadi tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan. Jika dunia dijadikan tujuan, maka kebalikannya tadi, dari hatinya harus lapang, jadinya sempit. Allah sibukkan dia sehingga tidak merasa cukup, kemudian disibukkan oleh perkara-perkara duniawi sampai tidak punya waktu, ya, maka ini tentu menjadi renungan bagi kita semua bahwa eh, dunia memang kalau diibaratkan, Rasulullah SAW pernah mengibaratkan bahwa ketika seseorang mencelupkan jari tangannya ke sebuah lautan, kemudian mengangkat tangannya dan ada tetesan air yang jatuh, itulah dunia. Sedangkan akhirat itulah, ya, luasnya lautan. Maka sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Tapi tidak juga bahwa kita harus melupakan dunia. Tidak juga harus meninggalkan dunia. Karena yang perlu kita pahami bahwa mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, tapi justru menjadikan dunia ini, mengkreasikan dunia ini agar punya value akhirat, ya, agar punya dampak kepada akhirat kita. Contoh, kalau kita misalnya berniaga, berbisnis, kata Allah silahkan berbisnis, silahkan berniaga, ya, sekaya-kayanya. Tapi setelah menjadi kaya, tentu kita ada zakat, ada sedekah, ada infak. Nah, itu kan berdampak ke akhirat, tapi di sisi lain dampaknya juga ke dunia. Kita menjadi kaya juga kan, kalau misalnya kita bercita-cita saya ingin zakat 2,5 juta setiap tahunnya, berarti kita punya uang, ya, 1 M kan, alhamdulillah. Berarti meskipun kita mengejar akhirat, tapi dunia juga kita akan dapat, ya. Kemudian jabatan, kedudukan, boleh kita kejar jabatan, kedudukan, tapi dengan syarat menjadikan jabatan dan kedudukan itu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan lebih-lebih lagi di akhirat. Kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan umat, Masya Allah. Kemudian kita punya ilmu seluas-luasnya, kita punya tenaga dan sebagainya. Kita gunakan semua itu untuk mengejar, untuk akhirat kita. Maka berbagai macam cara. Contoh Bilal bin Rabah. Hanya dengan suaranya dia menjadi mulia. Jadi dia gunakan di dunia suaranya untuk akhiratnya. Ya, masuk surga hanya karena perkara azan saja, perkara suaranya saja. Ya, maka konsepnya seperti itu teman-teman. Karena saat ini banyak kita lihat di sekitar kita, banyak saudara-saudara kita mudah-mudahan diberikan hidayah dan petunjuk, bahwa ketika dia mengejar akhirat seolah-olah dia meninggalkan dunia, tidak mau bersilaturahim lagi, tidak mau bergaul lagi, tidak mau melakukan perkara-perkara yang notabene sebenarnya bisa dijadikan wadah untuk silaturahim misalnya. Ya, kadang saya juga nongkrong di kafe, kadang saya juga main futsal, kadang juga saya main bulu tangkis untuk silaturahim dengan teman-teman. Waktunya ibadah, kita ingatkan ibadah itu suatu dakwah juga. Jadi tidak harus kita meninggalkan dunia, ya, tidak harus kita menjauhi orang-orang, kemudian tidak mau bekerja lagi, hanya fokus sholat dan sebagainya. Ya, jadi kita harus memahami bahwa mengejar akhirat itu, menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama bukan berarti meninggalkan dunia ini.
Maka saya teringat dengan sebuah hadis, ya lumayan panjang, saya singkat-singkat saja. Ketika ja'a salah rahtin ila buyutil aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang 3 orang ke rumah istri Nabi, kemudian menanyakan ya an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah digambarkan bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana hubungannya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka mengatakan bahwa aina nahnu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kedudukan kita dibandingkan dengan Nabi, sedangkan Nabi ibadahnya masya Allah luar biasa. Kemudian waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, sedangkan juga dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin masuk surga. Maka qala ahaduhum, berkata salah satu seorang, ya berkata dari 3 yang tadi yang datang ke rumah istri Nabi, qala ahaduhum amma ana fa usallil lailan abadan. Saya mau sholat terus setiap malam, tidak mau berhenti-berhenti. Ya, biar ibadah saya banyak, biar akhirat saya menjadi tujuan yang utama. Ya, kemudian waqala al-akhar, kemudian berkata orang lain lagi yang berteman ini yang 3 orang, wa ana asumud dahra abadan wala uftiru. Saya akan berpuasa sepanjang hari, berpuasa selama-lamanya tanpa berbuka. Ya, kemudian waqala al-akhar, kemudian berkata lagi lainnya, orang yang ketiga, wa anna agtazilun nisaa wala atazawwaj, ya. Jadi saya tidak akan menyukai wanita, saya tidak akan menikah, saya akan fokus untuk ibadah. Jadi 3 orang ini, yang satu mengatakan saya akan puasa setiap hari, saya akan sholat setiap malam, saya tidak akan menikah biar ibadah saya bisa fokus, biar ibadah saya tidak terganggu. Maka setelah mereka menyampaikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antumul lazina kultum kaza wa kasa, ya, kalian telah mengatakan ini dan ini, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Amma wallahi innani la akhsakum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, kata Nabi. Saya juga sholat, tapi saya juga tidur di malam hari. Kemudian saya juga puasa, tapi kadang saya juga berbuka. Kemudian saya juga menikah, kata Nabi. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi ayat ini, mohon maaf, hadis ini ditutup dengan faman raghiba as-sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tentu bukan dia golonganku. Dia tidak termasuk golonganku. Sunnahnya apa? Ya, yang perlu kita pahami bahwa Nabi itu sholat malam juga, tapi adanya keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa kita ini hidup di dunia. Ya, kita tidak boleh melupakan dunia. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, wabtagi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi silakan kejar akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, jadi silakan sholat, tapi silakan juga 4 jam juga sholat, 5 sampai 10 menit kali 5 paling 50 menit. Ya, 1 jaman lah. Kemudian kita baca Quran cuma berapa jam dan sebagainya. Tapi Allah tidak memerintahkan kita juga beribadah 24 jam. Ya, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya sholat saja, ibadah bukan hanya baca Quran saja, tapi bersosialisasi, kemudian bertemu dengan orang-orang juga ibadah, berbisnis juga ibadah, jika petunjuk-petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa kita ikuti dengan cara-cara yang telah diatur oleh agama kita.
Maka sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ketika kita menjadikan akhirat ini sebagai tujuan utama, insya Allah pasti dunia akan ikut. Ada peribahasa mengatakan, ketika kita menanam padi, insya Allah akan tumbuh rumput di sekitarnya. Tapi ketika kita menanam rumput, ya belum tentu padi itu akan, bahkan tidak mungkin padi akan tumbuh. Artinya apa? Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, sebagai prioritas kita, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Sudah banyak contoh-contoh yang kita lihat dari saudara-saudara kita. Ada yang ketika bagus sholatnya, bagus baca Qur'annya, kemudian bagus ibadah-ibadah lainnya, kelihatan bahwa hidupnya itu Masya Allah sangat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara rezeki kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita. Berapapun kita berusaha, sekuat apapun, seberapapun kita kerja keras untuk berupaya mencari uang, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa jatahnya Hilal sekian, jatahnya Kak Nunu sekian, sudah ditakar semuanya dan sudah ditentukan semuanya. Kita kejar sampai sampai tidak tidur, sampai tadi pergi pagi pulang malam dan sebagainya, tetap rezeki kita seperti itu karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada intinya dan pada akhirnya mari kita memahami bahwa dunia ini sifatnya sementara, ya senang sementara, kemudian sedih sementara, kemudian susah sementara, senang sementara, tidak ada yang abadi. Semuanya berputar, tapi nantinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Akhiratlah tempat kita akan kekal selama-lamanya. Disitulah lagi tidak ada permainan, tapi sudah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi ketika kita masih hidup di dunia, maka semuanya serba sementara. Maka jangan pernah terlalu mencintai dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa secara fisik ke akhirat nanti kecuali amal-amal kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, yatsba'ul mauta salah satu. Ya, wa yarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidan. Ya, ketika kita meninggal maka ada 3 hal yang akan mengikuti kita. Wa yarji usnani, 2 yang akan meninggalkan kita akan kembali, tapi ada 1 wa yabqa ma'ahu wahidan, 1 yang akan menemani kita nanti di akhirat nanti, di kuburan nantinya, yakni wa yarji'u amaluhu, kemudian maluhu, kemudian ahluhu. Ya, kita akan diikuti ketika kita mati dari rumah sampai ke kuburan, diikuti oleh keluarga kita, harta kita, kemudian amalan-amalan kita. Maka fayarjius, nah 2 akan kembali. Bagaimanapun kita cintanya kepada suami kita, bagaimanapun cintanya kita kepada istri kita, orang tua kita, saudara kita, maka pasti akan kembali semuanya. Kendaraan kita, harta kita, ketika kita dikuburkan semuanya kembali ke rumah. Tapi yang menemani kita adalah amaluhu, amal-amal kita. Maka perbanyaklah amal untuk akhirat, perbanyaklah amal untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat nanti. Dan pesan kami, jangan pernah keliru dalam memahami hidup ini, dalam beragama. Ada yang sampai meninggalkan keluarga dengan alasan ibadah, ada yang sampai meninggalkan pekerjaan dengan alasan ibadah, ingin fokus ke akhirat. Tidak seperti itu. Jadi kita hidup di dunia, maka kita sesuaikan. Maka karena Rasulullah SAW juga berdagang, Rasulullah SAW juga bersosialisasi, Rasulullah SAW juga bermain, ya, berolahraga dan sebagainya. Tapi tentunya dengan catatan tidak melupakan tujuan utama kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tentunya, tapi di akhirat juga insyaallah. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 201, mohon maaf kalau keliru, yakni doa, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Artinya apa? Kita disilahkan untuk mengejar akhirat kita, tapi jangan lupakan bagian dari kehidupan kita di dunia, tapi bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti. Saya kira itu sebagai sedikit pengantar dan sedikit ilmu yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing-sharing insyaallah. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Abang jelaskan tadi kan tentang masalah ibadah ini harus disesuaikan juga dengan dunia gitu Bang. Terkadang mau nanya gini Bang, kan ini posisinya lagi kerja gitu Bang, itu memang pribadi sehari-hari gitu Bang. Kan seperti azan udah masuk waktu sholat gitu Bang. Iya. Udah masuk waktu sholat, tapi kan berdagang Bang. Pas di waktu azan itu, waktu masuk sholat, di situ terkadang pelanggan lagi rame gitu Bang. Sementara kan kita ini dibilang yang abdal untuk sholat itu pas awal waktu sholat gitu Bang. No. Tapi terkadang kenyataannya seperti itu Bang, walaupun kadang pas udah azan ya dari hati pribadi pun sholat dulu gitu. Tapi terkadang pelanggan datang, terakhirnya sholatnya memang sholat Bang, cuman tinggal 1 jam baru sholat gitu. Itu bagaimana itu Bang mengatasinya gitu? Terkadang Bang kan kita sendiri membilangkan ke pelanggan, terkadang pelanggan ini ada yang lari gini kan sebentar katanya. Jadi itu Bang penjelasannya gitu Bang, atau saran lah dari Abang gitu bagaimana? Nam. Ya. Syukran Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Kak Nunu di pertanyaannya, dan mungkin rata-rata kita bisa merasakan juga hal yang disampaikan oleh Abang tadi dalam situasi dan kondisi yang beda, tapi perkaranya sama ya. Kadang ada yang ngantor, kemudian ada rapat dan sebagainya, kemudian ada tadi yang berniaga, berbisnis sebagai pelayan, sebagai pedagang dan sebagainya. Nah, tentu yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan kita untuk ibadah sudah menentukan waktu-waktunya ya. Sudah menetapkan waktu. Jadi kalau perkara ibadah itu pertama memang masalah pertama waktunya, kemudian yang kedua bagaimana tata caranya perusahaan, kemudian bekerja sebagai pedagang dan sebagainya. Maka disitulah kita lihat urgensinya ya, urgensinya. Misalnya ada rapat, ketika misalnya kita tidak mengikuti sampai selesai, kemudian lebih banyak mudaratnya ketika kita tinggalkan, maka kita tetap mengikuti rapat tersebut dan melihat waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam ibadah. Misalnya kita rapat jam 11, kemudian jam 12 belum selesai rapat, tapi rapatnya tinggal misalnya setengah jam. Maka daripada misalnya kita ketinggalan dan ada mudarat yang terjadi ketika kita tinggalkan, misalnya ada hal yang terlewatkan, maka sebagian ulama menyampaikan bahwa boleh setelahnya baru sholat.
Walaupun sebenarnya pada intinya bahwa sholat yang paling yang ya amalu uhibbullah, yakni amalan yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktunya. Tapi kalau kita lihat di fikih sholat, bahwa waktu sholat itu ada, yakni sholat duhur jam 12.15 misalnya sampai sebelum masuk waktu asar. Jam 1 kita masih bisa sholat duhur, jam 2:30 kita masih bisa sholat duhur. Tapi catatannya adalah tanpa ada sifat meremehkan, menunda-nunda secara sengaja ibadah itu. Sama dengan abang tadi, misalnya abang pedagang nih, ya, tiba-tiba sudah rame pengunjung. Ya, boleh kita layani dulu satu-satu. Karena ketika kita tinggalkan, maka pengunjung ini akan lari semua. Maka kita dianjurkan untuk tetap melayani dulu. Ketika sudah lowong waktunya, kita kemudian bisa istirahat dulu. Ya makanya Islam sebenarnya menganjurkan kita untuk menjadi orang-orang yang sukses, sehingga kita lah yang bisa mengatur waktu. Misalnya kita jadi pebisnis, pedagang yang sukses, kita menjadi pimpinan kantor, maka kita yang mengatur ya jam istirahatnya, jam rapatnya, yang tidak berbenturan dengan waktu ibadah. Maka Islam menganjurkan kita untuk sukses. Tapi ketika posisi kita bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai bos, ya, tapi kita sebagai karyawan, maka kita menyesuaikan melihat situasi yang ada, mana lebih banyak maslahat dan murodatnya. Karena yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada kita, tidak menyusahkan kita, memberikan kemudahan. Kita tidak bisa sholat berdiri, silakan kita duduk. Kita tidak bisa sholat duduk, silakan kita berbaring. Kita pun sampai lumpuh masih diberikan kompensasi, bisa pakai isyarat kedipan mata, isyarat hati, Masya Allah. Jadi jangan menjadikan ibadah itu sebagai beban, tapi dengan catatan jangan ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita untuk meremehkan sholat. Pas punya waktu luang, bentar aja deh sholatnya, baru azan, ya, setelah azan komat, baru komat juga, bentar aja. Padahal kita punya kesempatan, kita punya waktu luang. Berbeda ceritanya ketika kita punya kesibukan, tapi tanda kutip bukannya kita mementingkan rapat, bukannya kita mementingkan muamalah daripada ibadah pokok, tapi masih ada waktu yang bisa kita isi. Tapi di hari yang lain kita berupaya untuk ibadah tepat pada waktunya. Makanya dalam sholat ada jamak takhir, jamak takdim ketika kita misalnya bepergian, bahkan ada situasi tertentu dan sebagainya. Jadi jangan jadikan ibadah itu sebagai beban, tapi bagaimana caranya itu menjadi kebutuhan dan kita menyesuaikan situasi dan kondisinya tanpa dalam hati meremehkan dan ingin melalaikan ibadah tersebut. Saya kira itu, Bang, mudah manfaat. Cara agar kita bisa istiqomah dalam beribadah, ya, salah satu pelajaran di bulan suci Ramadan kemarin adalah bagaimana mensuasanakan ibadah. Jadi misalnya anak-anak sekolah itu ada buku amalia Ramadan, maka dia akan istiqomah untuk ibadah karena harus mengisi buku ibadahnya. Maka yang pertama kita perlu menentukan target ibadah. Saya misalnya harus sholat duha setiap hari, saya harus baca Quran tiap hari, sekian lembar, sholat duhanya sekian rakaat, sedekah juga saya harus rutin setiap bulan. Maka kita buat target-target atau jadwal-jadwal tertentu supaya kita bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, kita perlu mencari komunitas, mencari teman yang bisa mengingatkan kita tentang ibadah. Misalnya ada teman-teman komunitas Odoj, One Day One Juice, komunitas tahajud, setiap malam tahajud saling mengingatkan. Jadi buat satu komunitas, kemudian buat suatu perkumpulan yang bisa saling mengingatkan tentang ibadah sehingga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terus belajar untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman terhadap suatu ibadah.
apa fadilalnya, apa keutamaannya, sehingga kita lebih bersemangat untuk ibadah. Kemudian terakhir tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan keimanan dan ketakwaan serta keistiqomahan. Insya Allah kita bisa istiqomah dengan melakukan cara-cara tersebut. Saya kira itu Kak. Dahulu sebentar kemudian kita sholat, karena ketika kita mengantuk, ketika kita mau tidur tentu pikiran tidak akan konsentrasi untuk melaksanakan ibadah, kita tidak akan paham apa yang kita baca, maka dianjurkan untuk tidur lebih dahulu, kemudian kita sholat, kemudian tadi ketika misalnya kita lapar, kita dianjurkan makan dulu baru sholat. Jadi kembali lagi ibadah itu bukan jadi beban, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Jadi kalau untuk hukumnya tidak mengeluarkan kita dari Islam, cuma membatalkan wudunya, maka setelah tidur wudu lagi kemudian sholat. Sih aja dan melihat kebiasaan sebelum-sebelumnya, misalnya berapa hari haidnya, kemudian baru bersih betul. Jadi kebiasaan sebelumnya sekian hari. Jadi melihat kebiasaan sebelumnya, apakah betul-betul sudah bersih atau tidak, dan dikomunikasikan dengan baik dengan pasangannya. Jadi tentu nanti yang bertanya tadi lebih paham bersihnya kapan dan bersihnya seperti apa, melihat dari kebiasaan sebelumnya. Kalau di luar dari itu ada fikih lainnya, yakni mungkin penyakit atau apa. Jadi melihat, kalau fikihnya melihat dari kebiasaan sebelumnya, berapa hari haidnya, kemudian bersihnya, itu melihat dari kebiasaan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau untuk berhubungannya bisa dikomunikasikan dengan baik dan diilmui, ya. Kalau suaminya paham akan ilmu bahwa menggauli istri dalam keadaan yang masih haid misalnya, itu dilarang oleh agama, tentu dia akan bisa insya Allah menahan hasrat untuk berhubungan, ya, jika mengetahui ilmunya. Itu adalah ibadah yang wajib. Berbicara masalah kewajiban, maka ketika ditinggalkan itu sifatnya atau hukumnya berdosa, maka orang yang meninggalkan sholat itu akan punya catatan dosa nanti di akhirat nanti. Dan yang paling pertama perkara yang akan dihisab nanti di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Maka tentu akan menjadi penimbangan, karena di akhirat nanti ada namanya yaumil misad, hari penimbangan. Sholat berapa yang ditinggalkan berarti menjadi pemberat dosanya, kemudian menjadi catatan-catatan ibadahnya yang lain seperti apa, karena ketika sholatnya bagus maka baguslah ibadah yang lainnya. Kemudian perkara untuk diingatkan, maka kita perlu memahami bahwa tugas kita ini hanya sekedar menyampaikan saja, hanya sekedar mengingatkan saja. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada teman kita. Maka jangan pernah bosan untuk menyampaikan, tapi dengan catatan ud'u ila sabili rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berilah peringatan, ajaklah untuk ibadah, ajaklah untuk kebaikan dengan cara-cara yang bijaksana. Mungkin ketika disampaikan langsung kepada temannya kurang enak, kurang elok, mungkin melalui misalnya chat-chat WA, tulisan-tulisan tentang pentingnya sholat, fadilah sholat, bahaya meninggalkan sholat, mungkin mengirimkan video ceramah dari ustadz-ustadz kita. Jadi boleh seperti itu dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu, dengan cara-cara yang bijak tanpa menyinggung daripada perasaan saudara kita, teman kita, ya. Jadi pada akhirnya kita mendoakan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, doakan saudara-saudara kita, keluarga kita agar diberikan hidayah untuk melaksanakan ibadah sholat khususnya insya Allah. Sujud sahwi itu ketika membaca ayat-ayat sajadah. Jadi berlaku untuk sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian untuk
perkara dunia, maka setelah kiamat nantinya maka tidak ada lagi dunia, semuanya akan hidup kembali, dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala di surga, di akhirat, dan di neraka. Jadi tidak ada lagi dunia ini, sudah dihancur leburkan ketika datangnya hari kiamat. Jadi nanti tinggalnya akhirat di surga insyaallah. Kuncinya iman itu naik karena ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jadi perbanyaklah ibadah sehingga bisa menaikkan kadar keimanan kita. Jadi kuncinya ibadah, semangat. Jadi kuncinya itu aja. Kalau kita taat, banyak ibadah, insya Allah iman kita kuat. Tapi ketika kita malas untuk beribadah, maka yang ada adalah keburukan. Maka sibukkanlah diri dengan kebaikan, sibukkanlah diri dengan ibadah, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk berbuat keburukan dan melalaikan ibadah. Jadi dasarnya seperti kita ketahui bersama bahwa agama itu adalah aturan, dan aturan itu dibuat untuk kemaslahatan dan kebaikan untuk orang itu sendiri, untuk pengikutnya, untuk kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi semua ibadah termasuk muamalah juga semua diatur untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita. Nah, salah satu yang menjadi contoh tadi pertanyaannya dalam masalah video call ya dengan lawan jenis, maka Allah juga sudah mengatur. Ya, yang pertama wala taqrabus zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, disinilah kita bisa merasakan sendiri apakah dengan video call ini mendekatkan saya kepada zina. Pertama zina pandangan. Ya, kalau sudah video call ya pasti saling memandang. Ya, kemudian yang kedua adalah zina percakapan. Ya, percakapannya jangan sampai lama, awalnya mungkin assalamualaikum ukhti, waalaikumsalam akhi, kaifal hal, dan seterusnya. Setelah itu bahas misalnya bagaimana hukum ini, bagaimana ibadahnya. Setelah itu lanjut sudah makan apa belum. Nah, nanti kan mengarah. Setan akan menggiring seperti itu. Kemudian agama juga menganjurkan kita gadul basar. Ya, qul mu'minuna ya gadul basar. Jadi katakanlah kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki, perempuan, untuk menundukkan pandangan. Ketika video call, ya kalau merasa mampu menahan syahwat, kemudian tidak menimbulkan syahwat, kemudian mampu menundukkan pandangan, ya silahkan saja. Tapi kalau misalnya lebih banyak dapat menimbulkan syahwat, dapat mendekatkan kepada zina, maka lebih baik dihindari seperti itu. Meskipun misalnya pakai cadar, ya, tapi selama itu misalnya tidak menimbulkan syahwat, kemudian tidak menjadikan kita lalai dan sebagainya, ya silakan saja. Sudah zaman now sekarang untuk menjalin silaturahim dan sebagainya. Kalau rame-rame tidak sempat bertatap muka dan sebagainya, tapi ketika lawan jenis kita dianjurkan untuk godul basar, untuk menahan pandangan kita, karena salah satu anak panah setan adalah melalui pandangan mata. Dari mata turun ke hati, kemudian naik lagi ke pikiran kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ibadah itu sudah ditentukan waktunya, ya, kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya sudah diatur waktunya masing-masing. Jadi kalau sholat isya itu ya dari malam ya sampai sebelum masuk waktu subuh, ya itu masih termasuk isya. Bahkan ada beberapa riwayat, salah satunya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seandainya tidak mengkhawatirkan untuk menjadi beban kepada umatku, maka aku menyuruh untuk mengakhirkan sholat, karena sekalian untuk tahajud gitu. Sholat isya lanjut tahajud, kemudian sambil menunggu waktu subuh. Jadi tidak perlu dikoda jika masih jam 12 malam. Intinya sebelum masuk waktu subuh kalau sholat isya.
Iya baik Kak, sebelumnya terima kasih kepada, seluruh sahabat-sahabat semua yang tergabung dalam komunitas muslim muslimah berhijrah, mudahan istiqomah selalu, dalam kebaikan, dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang tergabung dalam muslim muslimah bervisi surga, senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjadi wasilah, sahabat-sahabat semua untuk mendapatkan ilmu. Kemudian, teman-teman semua terima kasih sudah berpartisipasi dalam kajian online kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada, kesalahan, ada kekurangan dan mungkin, tidak terlalu jelas, maka saya minta ampun sama Allah dan mohon maaf kepada, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan di Hilal 30 atau ke, teman-teman muslimah bervisi surga insyaallah. Lebih berkahnya kegiatan kita malam hari ini, mari kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mudahan, malam ini di majelis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal ibadah, dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya, ketetapan imannya di dalam hati kita insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrina wa syukrina wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.